Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Helisti Rahayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Putri Oktahadianti pada mata kuliah pembelajaran abad 21. Pertanyaan pertama terkait dengan jelaskan apa itu 4C pada pembelajaran abad 21. Nah, 4C merupakan singkatan dari beberapa komponen keterampilan, yaitu pertama, critical thinking, creativity, collaboration, and communication, yang berasal dari bahasa Inggris. Yang mana di Indonesia, keterampilan ini muncul untuk meningkatkan pembelajaran di Indonesia pada tahun 2013, tepatnya pada kurikulum K13. Nah, memahami ataupun maksud dari 4C dalam pembelajaran abad 21, yang pertama terkait dengan critical thinking atau berpikir kritis merupakan suatu kemampuan menalar serta memahami dan menghubungkan informasi. Kemudian yang kedua yaitu berbicara tentang creativity atau kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimana mengembangkan, melaksanakan dan menginovasikan ide dan gagasan yang baru ataupun yang telah ada kemudian meningkatkan nilainya, baik itu nilai kemanfaatannya atau nilai nominalnya jika itu berupa produk begitu. Yang ketiga, itu berbicara tentang communication atau komunikasi, di mana suatu kemampuan untuk mentransfer informasi ataupun menyampaikan informasi, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan begitu. Yang keempat, tentang collaboration ataupun bekerja sama dalam beradaptasi dalam pelaksanaannya ataupun yang menyampaikan ide-ide tersebut begitu. Oke, pertanyaan kedua tentang jelaskan apa itu 6C pada pembelajaran abad 21. Nah, 6C pada pembelajaran abad 21 merupakan pengembangan lebih lanjut dari keterampilan 4C yang menambahkan dua keterampilan. Yang pertama itu karakter atau character, yang kedua itu tentang citizenship atau kewarganegaraan, yang dimana muncul pada kurikulum deep learning. Berbicara tentang keterampilan tambahan, yang pertama yaitu karakter atau karakter merupakan suatu keterampilan atau kemampuan yang berbicara tentang perilaku, baik itu perilaku peserta didik dan juga pendidik, yang mana menjadi sebuah jati diri dan juga memberikan nilai kemanfaatan bagi diri mereka dan juga orang lain. Dan untuk pertanyaan nomor 3 terkait pengaplikasiannya di tingkat SD, saya mengambil contohnya berupa pementasan drama dengan mengusungkan tema daur ulang sampah. Peserta didik dibuat secara berkelompok begitu, mereka mendiskusikannya, kemudian mencari tahu cerita apa yang mereka akan ambil, menentukan karakternya. Kemudian siswa-siswa tersebut secara satu kelompok rancang nih, mereka harus menyediakan properti apa, kemudian busana seperti apa, dari bahan apakah, dari bahan plastik kah, mereka harus buat desainnya kayak mana, sebuah gaun kah, kemudian kalau ada pohon, hiasannya harus bagaimana ya. Nah, di situ mereka menggunakan kreativitas mereka sekali, dan hal tersebut merupakan suatu usaha untuk meminimalisir pendanaan dalam pementasan drama. Kemudian siswa membagi tugas, siapa bertanggung jawab sebagai keuangan, sebagai ketuanya, sebagai tim properti, dan lain sebagainya. Siswa juga secara tidak langsung menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan daur ulang gitu, dan toleransi kepada umat beragama ketika latihannya itu di jam beribadah. Misalnya orang non muslim itu di hari Sabtu Minggu mereka beribadah, yang Kristen di gereja. Nah, setelah dari gereja tersebut mereka buat kesepakatan. Nah, kalau misalnya teman-teman selesai dari ibadah tersebut, nanti ini ya jangan lupa datang begitu. Dan yang untuk yang muslim misalnya di waktu sholat zuhur berikan mereka waktu untuk sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kegiatan latihan. Mereka juga menanamkan karakter, diantaranya itu disiplin, tadi datang tepat waktu salah satunya. Pertanyaan nomor 4 terkait pengaplikasiannya di perguruan tinggi, saya mengambil contoh dari kegiatan berkah koin Ramadan. Di sini kami mahasiswa merancang dan mencari tahu latar belakang kami itu dari kegiatan tersebut itu apa. Nah, kami mengusung tema melalui langkah kecil akan berdampak besar, itu latar belakang kami. Kemudian kami mengambil beberapa konsep, yaitu beras dan koin. Kemudian kami minta pendapat dengan anak satu tim kami, kemudian minta pendapat dengan orang lain. Setelah dirembuk, kami mengambil kegiatan berkah koin. Kemudian daripada itu kami mencari lembaga yang dapat bekerja sama dengan kami, yang dimana hampir mendekati dengan visi misi kami, yaitu dari Dompet Duafa Riau sendiri. Selain daripada itu, kami melakukan kegiatan promosi yang menarik melalui flyer digital yang dimana kami bagikan melalui media sosial seperti IG, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kami juga terjun langsung dan membuat promosi video dari kegiatan kami. Selain daripada itu, secara tidak langsung, kami sebagai warga Indonesia, kami menumbuhkan rasa peduli di sesama warga Indonesia di bulan suci Ramadan tersebut. Kemudian kami menumbuhkan karakter bertanggung jawab ketika misalnya anggota teman kami itu memegang keuangan, dia harus berkata jujur dan jangan menyalahgunakan uang tersebut. Demikian. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, teman-teman, kita dapat mengupayakan menjadi seorang teladan dari implementasi perilaku yang bernilai-nilaikan nilai Islami di kehidupan sehari-hari. Contohnya berbagi, berkata jujur, kemudian sabar, ikhlas, dan membantu. Sederhana saja untuk tingkatan SD begitu. Kemudian menambahkan beberapa literatur Islami melalui misalnya menceritakan dongeng, menceritakan kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, kemudian menayangkan beberapa video tentang Islami dari misalnya animasi Ibra, Nusarara, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 6, PBL, Problem Basic Learning, atau yang dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pemecah masalah aktif dalam masalah dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Pertanyaan nomor 7. Nah, PJBL atau yang dikenal dengan Project Basic Learning.
or pembelajaran berbasis proyek adalah suatu pendekatan yang dimana siswa menjadi pusat pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk berupa barang ataupun sebuah layanan. Siswa diberi kebebasan dalam aktivitas pembelajaran mereka. Dalam hal ini aktivitas pembelajaran berupa perencanaan, pengembangan, dan pencarian solusi dari masalah yang diberikan dan menghasilkan sebuah produk. Selain itu, siswa didorong untuk menjadi pekerja yang mandiri, pemikir yang kritis, dan pelajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 8 yaitu saya akan mengulas tentang challenge Ramadan membaca Al-Quran. Nah, untuk pesan saya yaitu nantang, seru, dan juga membingungkan dalam pelaksanaannya. Karena ini pertama kalinya challenge Ramadan di kampus ini. Nah, setelah itu, untuk kritik, skip, nggak ada, lanjut saran. Untuk teman-teman yang mau ikutin challenge Ramadan kali ini, membaca Al-Quran, sebaiknya siapin strategi gitu. Misalnya sehari itu membaca berapa, bagi menjadi bagian kecil. Misalnya, satu juz itu berapa lembar, kemudian harus konsisten juga, dan juga tetap semangat. Dan pesan saya untuk teman-teman yang mau ikut challenge Ramadan kali ini, sebaiknya cari perkumpulan orang-orang yang memang melakukan kegiatan itu bersama-sama, misalnya di agenda misalnya khataman Quran di masjid ataupun itikaf agar mengepush semangat teman-teman ketika membaca Al-Quran begitu. Dan jangan berkecil hati pula teman-teman yang masih belum lancar membaca Al-Quran seperti saya gitu. Ada hadis Rasulullah yang berbicara tentang bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran ataupun salah ketika melafazkannya itu tetap mendapatkan pahala. Namun dalam konteks ini maupun tetap mendapat pahala, kita harus memperbaiki cara baca ataupun tajwidnya ketika membaca Al-Quran begitu. Semangat teman-teman dan marhaban ya Ramadan.